Ada 3 trauma yang terjadi. Sarafnya itu putus, nggak ada lagi sambungan antara otak ke tangan. Aku ditabrak sama truk dari arah depan. Nggak ada yang berani nolongin. Mungkin karena mereka mikir aku udah meninggal di tempat. Untuk ngambil remukan dan serpihan tulang yang masih tersisa di situ, hilang harapan dan kayak jadi beban banget. Setelah vonis dokter itu, kapan Nay akhirnya bisa nerima bahwa memang Nay itu sekarang kondisinya ya maaf ya cacat gitu? 1 tahun mungkin ya. Kecelakaan 2012, coba nerima tahun 2013 karena udah capek. Gak tahu lagi ikhtiarnya mau kayak gimana gitu. Karena ikhtiarnya kan ya tadi aku bilang gak cuman masalah waktu, tapi juga masalah materi, masalah tenaga, semuanya kayak udah dicobain. Orang bilang kesini dicobain, orang bilang kesini dicobain, tapi ternyata gak sembuh juga. Akhirnya karena waktu itu juga mama masih ngantor, mama masih kerja. Setiap hari coba buat nyesuaiin diri meski di rumah sakit. Adiknya udah bilang, adikku laki-laki, adiknya laki-laki jadi kayak, ayo mbak, kamu coba buat, ingat banget, kamu coba buat makan pakai tangan kiri ya mbak, gitu. Jangan disuapin terus. Dari situ kayak rasanya, iya sih sadar. Harus adaptasi sama kondisi yang baru. Nggak cuma adaptasi mental, hati, tapi juga fisiknya. Gimana caranya makan, gimana caranya pakai baju, gimana caranya mandi, gimana caranya, sorry ya, BAB, buang air kecil, tanpa tergantung sama orang lain. Karena ya cuma bisa minta tolong sama mama kan. Masa mama mau ngeladenin terus, mama mau ngelayanin terus kan gak mungkin. Akhirnya ada masa dimana, maaf ya, menstruasi, terus ngelihat mama harus nyuciin pembalut. Kayaknya udah di situ kayak udah cukup untuk aku tergantung sama mama. Coba untuk nerima bahwa emang aku harus adaptasi dengan keadaanku. Akhirnya mulai pelan-pelan nerima bahwa ya emang udah gak kayak dulu lagi. Coba buat ikhlas, pelan-pelan belajar mandi sendiri, makan sendiri, terus coba buat menyayangi diri sendiri lagi. Gimana sih rasanya pakai jilbab yang cantik kayak orang-orang lain, kayak cewek-cewek lain di usia 23 tahun. Akhirnya semakin hari semakin belajar setelah 1 tahun. Jadi benar-benar mulai nerima tahun 2014. 2013 adalah masa paling berat transisi sih. Meski sampai sekarang juga rasanya ya nggak bisa dibilang sepenuhnya nerima. Masih ada rasa kangen sama tangan yang dulu. Masih ada seandainya ya tanganku gak kayak gini, seandainya. Tapi waktu gak bisa balik kan. Jadi dijalanin aja. Lanjutin pertanyaan yang tadi nih Nay. Gimana rasanya hidup dalam fisik yang beda dari Nay lahir dulu? Karena kan Nay mendapatkan kondisi difabel ini kan di pertengahan kehidupan nih, nggak yang dari lahir
sudah difabel gitu, rasanya gimana tuh? Secara fisik berat, jadi kayak ada yang aneh aja. Yang biasanya apa-apa bisa 2 tangan, terus tiba-tiba harus 1 tangan. Secara mental ya kena lah pasti ya. Depresi, marah, kecewa, hancur. Jadi mungkin rasanya aneh ya, karena kebiasaan aktivitas 2 tangan jadi harus 1 tangan. Harus coba buat nopang diri sendiri, maksudnya nopang tubuh biar gak terlalu jatuh ke kanan. Gimana caranya ditopang. Setiap hari sama almarhum Simbah Putri diingetin, ayo mbak, olahraga, siapa tahu sembuh gitu. Ya olahraga, alhamdulillah. Coba untuk sayang sama diri yang sekarang aja gitu. Adaptasinya lumayan, kalau Nih bilang mungkin aktivitasnya lumayan cepet ya. Harus pakai baju, jadi kayak dulu mungkin kalau pakai baju itu awal-awal gak bisa tuh baju yang kayak kaos gitu. Coba buat pakai baju yang semua kancingnya di depan. Oh ternyata kalau pakai baju itu lebih gampang yang tangan kanan duluan ya, baru tangan kiri. Terus habis itu kalau pakai jilbab gimana ya caranya tetap bisa pakai jilbab yang nggak serobokan gitu. Pakai jilbab yang cantik-cantik kayak mbak-mbak zamannya gitu. Gimana caranya? Terus habis itu sikat gigi. Tapi yang paling kerasa adalah mobilitas. Dari dulu sampai sekarang sih. Waktu itu kan karena mama kerja kemana-mana, gak tahu maksudnya aku harus gimana ya kemana-mana gitu. Gimana kemana-mana, maksudnya aku gak bisa tergantung sama orang gitu. Jadi setiap ke rumah sakit untuk fisioterapi naik busway gitu, diantar sama mama, nanti pulang naik busway gitu. Terus jadi rutinitasnya aneh sih. Aneh karena campur aduk antara ikhtiar buat sembuh ternyata gak sembuh, tapi juga coba buat adaptasi. Rasanya aneh aja. Gak bisa diungkapin kata yang paling tepat tuh apa, gak tahu. Paling aneh. Nek pernah ngerasa gak kalau misalnya Nek itu ngerepotin orang sekitar? Pernah. Sampai sekarang pun masih. Kayak jadi beban aja gitu. Maksudnya karena gak semua aktivitas bisa tak lakuin sendiri. Jadi kayak mau pergi kemana minta tolong suami. Kalau suami pas slow ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah di rumah aja gitu. Mau pakai kayak semisal motong kuku, cuci rambut, banyak hal yang aku ngerasa aku ngerepotin banyak orang di sekitarku. Meskipun aku coba buat mandiri, tapi ya tetap ngerepotin kan. Nyatanya emang ngerepotin gitu. Aku nyadarnya gitu ya. Aku nggak tahu apakah suamiku, mamaku, bapak ibu mertua, teman-teman, sahabatku kayak nggak, kok kamu nggak ngerepotin gitu. Tapi aku tetap merasa aku tetap ngerepotin. Emang hal-hal apa aja sih yang nggak bisa Nek lakuin? Banyak, kayak aku nggak bisa potong kukuku sendiri, jadi aku minta tolong suamiku. Dulu rambutku panjang, bisa sampai sepinggang, tapi alhamdulillah sekarang akhirnya pendek. Sebelum pendek pun juga minta tolong suami buat ngucirin gitu. Terus cuci rambut aku nggak bisa, potong kuku aku nggak bisa. Ada hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa dilakuin tapi durasinya panjang. Jadi kalau semisal ya karena aku suka masak gitu di rumah, aku masak bisa dengan alat-alat kekinian gitu, mak-mak zaman sekarang gitu, tapi ya lama. Terus
Aku nggak bisa kemana-mana sendiri. Yang ngandalin kalau nggak suami, ya mama, ya ojek gitu. Kalau aku tipenya gini, kalau aku nggak bisa ngelakuin dua tangan kayak nali plastik sampah, ya karena aku harus gigit dan nggak mungkin aku gigit plastik sampah kan. Aku coba gimana caranya, aku pakai dagu, kayak sikat gigi kan juga susah ya kalau dibawa pakai dua tangan. Aku masih belum nemu caranya gimana biar bisa pakai odol gitu terus sikat gigi dengan satu tangan. Aku masih belum bisa, dari mulai buka odolnya, dari mulai ngeletakin sikat giginya itu masih susah. Ya aku pakai dagu, aku pakai jari kakiku, aku pakai kakiku, semua hal. Aku pakai lututku. Sebisa mungkin gitu sih. Walaupun emang gak dipungkirin aku gak bisa potong kuku sendiri. Wanita perkasa yuk. Semangat yuk, semangat. Semangat yuk. Semangat. Tapi alhamdulillah aku punya hobi gambar. Aku gambar apapun, aku gambar dari tegel lantai, dari pintu, dari tembok rumah, apapun. Karena aku gak tahu aku harus gimana lagi kan. Berkat ketulusan semuanya, aku bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin ada 8-9 tahun di henna. Kata-kata paling jahat yang Nek terima kayak apa?